Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas tentang soal-soal yang udah kalian kerjakan tadi ya. Jadi di sini kita akan membahas soal tentang koligatif larutan. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama, tentang tekanan uap yang paling tinggi. Jadi soal yang pertama, yaitu larutan di bawah ini yang tekanan uapnya paling tinggi adalah 0,1 m kalsium sulfat, K2SO4, kemudian B 0,15 m asam klorida HCl, kemudian C 0,10 m amonium nitrat NH4NO3, kemudian D 0,15 m sukrosa C12H12O11. Nah, di sini bagaimana cara menjawabnya? Yaitu dengan cara untuk tekanan uap yang paling tinggi itu sama dengan M-nya, M ini, yang ini, dikali dengan I-nya. Nah, kemudian di sini yang paling rendah yang mana? Nah, untuk yang ini, di sini 0,15, kemudian ini 0,1 K2SO4, berarti 0,1 dikali berapa berarti? Kedua, 4 berarti ada 3 itu 0,3. Kemudian ini 0,15 dikali 2. 0,15 kali 2. Dan ini 0,1 dikali 5. Nah, ini 0,15. Ini kan ini ya, apa namanya, larutan elektrolit. Jadi
tidak bisa diuraikan gitu. Jadi yang paling rendah yaitu adalah D, 0,15. Lanjut, yaitu nomor 2, tekanan uap air pada 25 derajat Celcius adalah 25 torr. Pada saat 25 derajat Celcius itu adalah 25 torr. Berapakah tekanan uap satu larutan pada 25 derajat Celcius yang dibuat dengan melarutkan 0,15 mol sukrosa dalam 12 mol air? Langsung saja kita cari tekanan. Karena ditanya ada tekanan uap, maka P sama dengan X, P kecil ini ya, dikali P0, di mana XP rumusnya NP per NP ditambah NT. Jadi kalau XP itu yang pertama itu NP dibagi NP plus NT. Kalau misalkan XT yang ditanya, maka rumusnya NT dibagi NT plus XP. Kemudian dikali P0. Nah, NP-nya kita bisa lihat ini ya. Ini 12, kemudian dibagi NP 12 ditambah 0,5. Nih, NT-nya ini. Dikali 25, dikali yang ini. Sama dengan hasilnya 24. D. Lanjut. Kemudian soal nomor 3. Satu larutan gliserin C3H5OH3 dibuat dengan melarutkan 45 gram senyawa tersebut dalam 100 gram H2O. Jika diketahui ARC 12, O16, dan H1, maka molalitas gliserin dalam larutan tersebut adalah, jadi kan ditanya molalitas, maka langsung saja tulis rumusnya massa per mR dikali 1000 per P. Untuk masanya yaitu ini 45 gram, masukin MR-nya MRC C12 ya, R-nya 12 kali 3 kali 3, 6, kemudian hanya 5, semuanya 95 pokoknya, terus dikali 1000 per P-nya itu 100 gram. Nah, di total hasilnya 4,89. Jawabannya adalah D. Lanjut. Kemudian nomor 4, larutan 133,5 gram zat X non-elektrolit yang tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama dengan larutan 1 mol senyawa non-elektrolit lain dalam mol heksana. Massa molekuler reaktif, nah ini ditanya adalah MR-nya. Ini kan larutan 133, zat X non-elektrolit yang tidak mudah menguap dalam 1 mol heksana memiliki tekanan uap yang sama. Tekanan uap yang sama. Nah, karena sama, maka kita anggap saja delta P1 sama dengan delta P1. Nah, kemudian delta P1-nya yang ini 1,33,5 dibagi MR-nya. MR-nya karena yang ditanyakan, maka MR-nya ditulis langsung MR. Kemudian dibagi 1,33,5 dibagi MR-nya ditambah 1 dikali P0 sama dengan 1, yang ini 1 mol dibagi 1 mol, ini rumusnya itu yang N NP ditambah NT. NP itu rumusnya gram per MR, karena ini MR tahu maka MR-nya ditulis saja. Kemudian untuk yang delta P1 ini 1 per 1 ditambah 4, ini 4 ya, dikali P0. Kemudian ini jadi seperti ini, 133,5 per MR dikali 5 P0. Kemudian bukan, maaf, P0-nya kita coret aja. Ini kan 1/5. Ini ya kita pakai 1/5 kan. Maka kita kali silang.
kita kali silang, 5-nya masuk ke ini, kemudian yang ini berpindah kuas ke kanan. Jadi seperti ini. Nah, kemudian dari hasil dari ini yaitu 3,5 per meter 4 sama dengan, kemudian FR-nya sama dengan 7. Dan lanjut soal nomor 5. Glukosa dengan FR 180 sebanyak 90 gram dilarutkan ke dalam 100 gram air pada suhu 25 derajat Celcius. Bila tekanan uap jenuh air pada suhu tersebut 23,76 mmHg, penurunan tekanan uap larutan tersebut adalah, nah ini kita tekanan uap yang dicari. Maka dipakai sama dengan X dikali P0. Terus masukin aja 90 gram ini dibagi FR-nya, masukin ditambah ini. Soal nomor 6. Sebanyak 5,85 gram NaCl dilarutkan dalam 250 gram air. Jika Kb 0,52, maka titik didih larutan NaCl tersebut adalah, di sini langsung aja masukin delta Tb sama dengan M dikali Kb dikali I. Delta Tb sama dengan 5, M-nya kita masukin. Ini kan rumusnya gram per ampere dikali 1000 per P. Masukin 5,85 gramnya langsung masukin. Kemudian dibagi 50 dibagi ampere-nya yaitu 58,5 dikali 1000 per 100. Harusnya di sini 250 gram ya. 250. Kemudian dikali 0,52, AB-nya 0,52, terus I-nya karena ada Cl maka 2 itu ya, ada 2 bilangan. Ini kan NaCl kalau diuraikan kata Cl. Ini 1, maka jadi 2. Kemudian dijumlahkan menjadi 0,416. Karena ini didih larutan, maka 100 ditambah 0,416, sini 100,419. Jawabannya D. Nomor 7. Nah, kita lihat ini. Yang merupakan titik beku dan titik didih larutan adalah A, K, dan T, B, K, dan N, C, L, dan T, D, M, dan N. Kita lihat dari K. K ini tuh merupakan titik beku larutan. Kemudian yang L itu merupakan titik beku pelarut. Kemudian M itu merupakan titik didih pelarut. Sedangkan yang N itu titik didih larutan. Maka jawabannya adalah K, titik beku larutan karena itu titik beku, dan N titik didih larutan. Tekanan uap yang paling besar terdapat pada udara. Nah, di sini makin sedikit jumlah mol zat larut, maka tekanan uap semakin besar. Maka kalau misalkan ditanyakan tekanan uap yang paling besar, maka dicari zat terlarut yang paling kecil. Di sini partikel zat terlarutnya yang berwarna putih. Nah, bisa teman-teman lihat ya, kalau nomor 1 ini zat terlarutnya itu ada 5. Kalau nomor
2 itu Z-nya ada 1, ini 2, ini 4, ini 3. Maka yang paling sedikit itu adalah nomor 2. Jadi tekanan kuadrat paling gede itu nomor 17. Tekanan osmotik larutan KNO3 0,1 M dengan Celsius bisa 0,75 derajat Celsius dan ini dibagi tekanan osmotik ya. Tekanan osmotik kondisinya Pi sama dengan MRTI karena ini derajat yang bisa semakin M-nya 0,1, kemudian R-nya dimasuki 0,8 dan 300 ya. Kemudian I-nya itu 1 ditambah N kali 1 dikali I derajat Celcius. Nah itu 1 ditambah N-nya itu 2 terus dikurangi 1 dan dikali 0,75 hasilnya 42 MTM. Nah, kemudian selama 10 berikut berapa pendapat sifat koligatif larutan yang untuk dipelajari. Nah, penerapan tekanan osmotik terdapat pada peristiwa nomor di sini ya, kalau penyerapan air oleh akar tanaman itu termasuk penerapan tekanan osmotik ya. Kemudian penambahan garam dalam pembuatan ekspoter tidak, penambahan garam untuk tidak, kemudian penggunaan garam untuk penelitian ya. Ini gambarnya 1 dan oke teman-teman, itu pembahasannya ya. Bagi teman-teman yang mau ada yang ditanyakan nanti bisa lewat langsung chat kakak aja, misalkan nomor berapa gitu yang nggak paham, terus ada materi yang belum dipahami bisa langsung aja chat, nanti insya Allah kakak langsung jawab. Oke teman-teman, sekian presentasi pembahasan soal koligatif larutan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.